Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi saya Oji Tanjung hadir untuk Anda. Masih ya memberikan Anda support, dukungan, motivasi, edukasi serta solusi lepas dari gangguan GERD, anxiety kecemasan dan psikosomatis. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah ada perbaikan ya? Dan memang itu yang saya harapkan dari teman-teman ya, ketika mengalami gangguan ini, terus semangati diri, jangan lemes terus teman-teman ya, semangat caranya untuk sembuh. Hilangkan stres ya, hilangkan konflik walaupun sekecil apapun, tentunya untuk mendukung proses penyembuhan Anda teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, I say please welcome. Dan tentunya channel saya hanya membahas tentang GERD, anxiety kecemasan dan psikosomatis. Saya harap teman-teman bisa like, kemudian komen, dan sudah tentu ya di subscribe. Tentunya untuk membantu channel saya sehingga cepat berkembang teman-teman. Dan buat teman-teman yang subscriber saya dari Sabang sampai Merauke ya, saya ucapkan terima kasih. Saya sudah menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan ya Anda melalui comment box. Jika ada pertanyaan ya silakan ditanyakan dan saya akan berusaha menjawabnya teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang masih terperangkap ya, saya bilang terperangkap di sini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang untuk mendapatkan solusinya ini agak sulit teman-teman ya. Ketika kita mendapatkan sensasi ini, kebingungan apa yang harus dilakukan. Ya. Sama, saya juga seperti itu dulu. Kebingungan cara mengatasi, cara solusinya bagaimana ketika mendapatkan sensasi-sensasi yang terus setiap hari bergantian. Bahkan sensasi satu akan hilang sekitar periode 3 atau 4 hari dan dilanjutkan kembali dengan sensasi yang lain. Ya, seperti 1001 sensasi, teman-teman. Dari ujung kaki sampai ujung rambut setiap hari ada saja yang kita rasakan, ya. Dan buat teman-teman yang masih merasakan anxiety disordernya di level tinggi ya, seperti rasa halu ya, berpikir bahwa ada yang mengikuti, membututi ya, seperti itu. Dan memang pernah saya rasakan teman-teman ya. Jadi saya paham apa yang Anda rasakan. Dulu saya bahkan sampai ada berpikir ya, pikiran masuk di bawah sadar saya. Jadi di rumah yang pertama saya merasa tidak nyaman, jadi seperti ada bisikan ya, kamu harus pindah rumah ya, karena di rumah ini tidak bagus ya. Karena di rumah ini ada sesuatu yang mengikuti dan mengganggu dari diri saya, bahkan untuk keluarga saya, anak-anak dan istri saya. Saya sampai berpikir seperti itu teman-teman ya. Dan saya mengikuti arus tersebut teman-teman ya. Akhirnya di rumah yang kedua, walaupun ini proses pembangunannya hampir 99% ya. Jadi akhirnya pembangunannya saya kebut teman-teman ya, biar bisa saya pindah ke rumah yang satuannya. Semua material saya komplitkan semuanya ya, dari keramik dan segala macam. Dan kebetulan memang pada saat itu saya masih ada dana, karena memang sebelum saya menderita gangguan ini, alhamdulillah ya, rezeki lancar juga. Nah itu saya pakai untuk perbaikan rumah atau menambahkan lagi material-material yang belum terpasang ya. Dan akhirnya saya pun pindah teman-teman, pindah rumah. Intinya hanya untuk menenangkan diri saja. Jadi yang saya inginkan itu adalah memenuhi hasrat dari hati, pikiran ya, yang memang terus
membuat atau mengganggu ya pikiran saya, kamu harus ini, kamu harus itu. Jadi saya turuti teman-teman. Akhirnya saya pindah rumah. Dari awal ya saya meniti kembali, kemudian tinggal tentu ya hari demi hari, terus kemudian minggu demi minggu ya. Namun ya itu saja teman-teman ya, sensasi tersebut masih saya rasakan. Sensasi yang ini masih saya rasakan, sensasi itu masih saya rasakan. Jadi pada dasarnya ini murni adalah kembali ya, tadi saya berpikir bahwa tidak, walaupun kita sudah memenuhi apa yang pikiran kita inginkan ya, tetap saja gangguan ini masih teman-teman ya. Ini memang gangguan halu ya, yang pikiran kita sendiri teman-teman. Dan ya seperti itulah perjalanannya. Kemudian hari demi hari saya jalani di rumah yang baru. Terus kemudian sensasi terus menyerang ya. Jadi saya terus mencari solusi bagaimana caranya untuk mengobati gangguan ini teman-teman. Dan ketika kita mendapatkan gangguan pada di titik terberat ya, satu contoh misalnya tidak bisa bangun ya, karena memang saya pernah mengalami kedua kaki saya ini kaku teman-teman. Kedua kaki saya kaku, sudah tidak bisa berdiri, hanya bisa berbaring saja. Ketika berbaring saja pun yang saya rasakan melayang-layang teman-teman pada waktu itu. Jadi saya putuskan untuk ke rumah sakit ya. Saya minta bantuan kepada kakak, kebetulan lumayan jauh rumah dari keluarga-keluarga yang lain. Jadi saya minta bantuan, akhirnya 30 menit kemudian kakak saya datang ya untuk membopong saya pergi ke rumah sakit. Kemudian sampai di rumah sakit ya, ketika diperiksa, tensi diperiksa, darah diperiksa ya, semuanya diperiksa ya, dan hasilnya itu normal teman-teman. Jadi kembali lagi ya, saya juga bingung ya, keadaan masih lemas. Dan memang kelayangan ada, pasti ada kelayangan teman-teman. Kemudian karena memang saya lemas pada waktu itu, akhirnya saya diimpus ya, diberikan impus, satu botol impus ya. Kebetulan begitu impusnya habis ya, saya dipersilahkan pulang teman-teman ya. Dipersilahkan pulang, kemudian ya seperti itu ya, seperti tidak sakit teman-teman. Seperti tidak ada gangguan sama sekali. Seperti orang sehat, pulang-pulangnya udah jalan seperti itu. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, teman-teman yang masih merasakan halu atau pikiran negatif seperti ada yang mengikuti ya, di belakang, atau seperti ada yang memantau seperti itu. Percayalah teman-teman, itu murni adalah dari anxiety disorder, ketakutan, kecemasan dan was-was itu sendiri teman-teman. Dan yang mengakibatkan anxiety itu adalah peningkatan asam lambung itu sendiri ya. Jadi ketika kita bisa memahami hal ini, cemas tentunya harus kita bisa meredupkan kecemasan itu. Entah teman-teman bisa melakukan apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi rasa cemas tersebut. Ketika rasa cemas tersebut sudah mulai berkurang, tentu dari produksi asam lambungnya ya akan turun ya, sedikit demi sedikit. Acidnya juga turun ya, rasa kerasnya asam lambung itu turun teman-teman. Karena ya asam lambung sifatnya acid ya. Mungkin bisa saya gambarkan acid itu seperti minuman Coca-Cola ya. Ketika sebelum kita buka, coba kita kocok saja itu ya, atau Sprite ya, nanti akan bergelembung seperti itu ya. Karena apapun yang disentuh oleh asam lambung yang acid ya, apalagi yang tingkatan acidnya tinggi, maka asam lambung itu bisa melunturkan semua ya, apalagi makanan-makanan yang masuk seperti itu teman-teman. Inilah fungsi dari asam lambung tersebut teman-teman.
sekali lagi teman-teman ya yang merasa masih memiliki gangguan ini atau sensasi ini, ya, contohnya seperti rasa halu, kemudian berpikir ada orang yang mengikuti, ya dan seperti itulah ya. Mungkin saya nggak bisa menjabarkan lebih luas. Mungkin teman-teman bisa paham apa yang saya maksud ya. Itu murni hanya berawal dari asam lambung. Kemudian membuat kita cemas ya, kecemasan, akhirnya asam lambung naik meningkat kembali ya, asam lambung naik kembali akhirnya bikin cemas kembali ya, seperti itu tingkatannya. Jadi kita harus pandai memotong jalurnya teman-teman. Dan teman-teman yang merasa masih mengalami ini ya, sekali lagi tetap semangat ya, jalani saja, bersabar. Jika mungkin yang Anda rasakan ini cukup berat ya, Anda rasakan, silakan konsultasi ke dokter, periksakan diri Anda ke dokter. Kalau memang Anda tidak bisa memotong jalur ini teman-teman, atau merasa ada yang mengikuti segala macam, apalagi setiap hari Anda merasa diri Anda sudah teman-teman. Karena ini yang saya rasakan dulu teman-teman ya. Begitu ada pengumuman di masjid, pengumuman kematian, takut menyertai, menganggap bahwa diri saya adalah giliran ya, schedule giliran besok akan mati teman-teman. Seperti itu. Jadi saya paham betul apa yang Anda rasakan. Tidak perlu dikhawatirkan, kalaupun dikhawatirkan akan terus tingkatan acet dari asam lambung itu bertambah teman-teman. Usahakan diredam semaksimal mungkin teman-teman ya. Kemudian buat Anda saya tekankan kembali, intinya Anda tidak sakit, Anda sehat teman-teman. Berusahalah untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda lupa akan sensasi tersebut, walaupun berat ya, walaupun hal ini berat Anda lakukan karena memang kondisi badan ya kadang sempoyongan, rasanya tidak nyaman banget teman-teman. Saya rasakan hal itu, saya rasakan pada saat saya masih mengalami gangguan ini ya. Makanya saya appreciate ke teman-teman, appreciated ya yang menerima gangguan ini. Jadilah orang yang tegar ya, jadilah orang yang tangguh menghadapi ini, karena apapun itu ujian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas takaran kita sendiri teman-teman ya. Dan Dia pun tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Jadi tetap tangguh teman-teman ya, berusaha untuk terus ya melatih diri, melatih mental Anda, jadi orang yang tegar sekali lagi ya. Jangan lemas-lemas, kalaupun memang lemas silahkan minum air gula untuk glukosa yang agak turun ya. Tapi jangan banyak-banyak, sedikit saja. Dan jangan takut ya kalau minum gula ini, air gula, jangan sampai berpikir nanti kencing manis, penyakit gula lah, seperti itu. Anda sekarang berpikir ya, makanan saja yang Anda yang Anda makan, yang diproses di lambung itu tidak sempurna dikirimkan ke bagian tubuh yang lain. Jadi untuk mengkonsumsi gula jangan sampai Anda takut mengira bahwa nanti kena penyakit gula dan hal tersebut ya. Silakan, tidak apa-apa. Apalagi kalau orang yang anxiety-nya tinggi, minum air gula pasir nggak masalah teman-teman. Justru ketika kita anxiety ya, level anxiety-nya tinggi, glukosa di tubuh ngedrop teman-teman, turun ya, turun dari normalnya ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya berharap Anda terus membaik dan membaik, diberikan perbaikan walaupun nilainya kecil teman-teman, karena itu adalah contoh ya, bukti bahwa Anda sudah berada di tahap perbaikan ya, kesembuhan teman-teman. Maafkan kalau memang ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.